Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati keberadaan kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu bersama-sama malam hari ini mari kita siapkan hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang bersyukur di hadapan Engkau. Biar malam hari ini kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang, bawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Ini pujian hati kami, ini nyanyian kami bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang kami terima. Terima kasih untuk semua yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Sebab Tuhan yang layak terima pujian dan penghormatan dari setiap mulut, lidah bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puja kami sembah Engkau Tuhan. Oh terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami datang bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Biar setiap pujian kami itu yang sampai di hadapan Engkau. kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. haleluya. Ku rasakan kehadiran Kami sembah Engkau malam hari ini Tuhan. Angkat Layak hatiku, Engkau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat hati kami datang menyembah, Saat ku sembah, sebab ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku Angkat hati, segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Kau ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu. kami rasakan, Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku Angkat hatiku, ku pandang, pandang kekudusan-Mu. saat hati kami menyembah, Saat ku sembah, kami puji, puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Biar malam hari ini hati kami datang berseru, hati kami datang memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak segala puji. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. sebab Engkau yang layak Tuhan. Saat ku sembah, Dan hati kami memuji Engkau. puji-Mu. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Segenap hati kami memuji nama-Mu. pandang kekudusan-Mu. Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kami sembah. ku pandang kekudusan-Mu. Oh, selamanya Saat ku sembah, kami memuji puji-Mu, Yesus. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang layak, sebab kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih, segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu itu yang bawa dan jawa setiap hati kami. Lebih dalam kami datang menyembah, lebih dalam kami berseru, ya Tuhan. Yesus, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau. Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama katakan, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Kami rindu kasih-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Segala Mengalir atas setiap hati kami, dimanapun kami berada. Tuhan, biar jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu atas setiap kami. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu
dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Yesus, lebih dalam kami datang menyembah Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat penyertaanmu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada, Terima kasih Tuhan. lebih dalam Lebih lagi dalam ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. lebih dalam, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi terima kasih Tuhan, ku terima cinta kasih. Kau Yesus, Kami mengasihi ku mengasihimu. Terima kasih. Yesus, mari nikmati hadirat-Nya mengalir malam ini. Mari dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Yesus, Yesus, hadirat-Mu Tuhan biar penuhi setiap kami, dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan. Yes, biar kuasa-Mu mengalir. Yes, Jesus, 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 Jesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar manis Engkau dengar Tuhan nyanyian pujian pengagungan hanya bagi nama Yesus, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, amin. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu
pujian dan pengagungan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kepadamu biarlah manis, Engkau dengar. Tuhan manis Kau dengar, Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sama-sama dengan kesungguhan hati, inilah yang ku renungkan, renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, kepadamu ya Tuhan. Yes. Ditinggikan Engkau Yesus, biarlah manis Kau dengar, Tuhan manis Kau dengar, Tuhan dan hatiku bersuka, karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, kepadamu Yesus. Yes, hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan manis Kau dengar, Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi kepadamu. Oh, biarlah manis Kau dengar, Tuhan manis Kau dengar, Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan, kami ada di mesbah doa, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya.
Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Biarlah hari-hari ini kita boleh terus semakin mencari Tuhan. Iya, baik, kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Sanet Angel Sinurat ya. Saya merupakan jemaat Mesbah Doa yang setia. Di sini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Beberapa waktu lalu muncul sariawan di dinding mulut saya. Dan saya mencoba mencari di Google ya tentang penyakit sariawan di dinding mulut dan apa penyebab dari sariawan di dinding mulut. Dengan membaca ya, menemukan di Google berbagai macam berita dan juga diagnosa yang muncul, membuat pikiran saya menjadi kacau dan saya ketakutan dan dengan apa yang ditulis di Google. Ya memang saudara ya seringkali kita ini kalau ada apa cari-cari ya. Banyak orang tuh sekarang coba di Google malah pada akhirnya bukannya sembuh malah semakin takut ya, malah semakin ya parah. Karena ya itulah ya, ketika baca begini semakin menambah ketakutan. Dan saya semakin takut justru ketika saya tahu dan membaca ya penyebab-penyebab dari sariawan di dinding mulut saya. Saya makin takut dan pikiran menjadi kacau. Dan namun saya bersyukur ya, ketika saya mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, iman saya dibangkitkan kembali. Walaupun sempat saya memiliki rasa cemas, takut, bahkan putus asa, namun Tuhan menjawab lebih daripada apa yang saya pikirkan dan saya harapkan. Saya hanya berdoa bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mau sembuh dari sariawan ini. Jika saya sembuh, saya akan bersaksi di Mesbah Doa dan kuasa Tuhan sungguh menjawab apa yang saya minta, Bu. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik, dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah gagal. Memang manusia boleh berencana, namun Tuhanlah yang akan berkehendak dan menentukannya. Puji Tuhan, saat ini saya telah pulih dan menerima kesembuhannya daripada Tuhan. Sariawannya sudah hilang dan saya semakin yakin bahwa Tuhan memberikan ini untuk saya supaya saya semakin mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih Ibu Debbie, maaf kalau kesaksiannya panjang, saya hanya mau mengucapkan terima kasih buat Ibu yang terus meluangkan waktu untuk Mesbah Doa, Mesbah Syukur dan membaca kesaksian yang ada. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga, amin, 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 ya amin. Jadi intinya saudara di sini bukan soal sakitnya sariawan, tapi ya soal ketakutan dan kecemasan ketika ya mencari-cari di Google, membaca bahwa penyebabnya gini malah jadi semakin takut. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, jangan biarkan ketakutan menggerogoti iman kita, tapi taruh iman percaya kita kepada Tuhan supaya kita boleh melihat mujizat Tuhan. Terima kasih ya, Tuhan memberkati buat kesaksian malam ini. Saudara, kemarin kita sudah membaca bagaimana seorang ya perempuan janda ya yang ditinggal oleh suaminya itu nabi, takut Tuhan, tapi dia banyak utang. Sehingga pada waktu itu debt collector mau mengambil 2 orang anaknya untuk menjadi budak. Lalu dia datang kepada Elisa dan berkata, ya saya ini banyak utang. Elisa tanya, apa yang ada di rumahmu? Tidak ada apa-apa, hanya sebuah buli berisi minyak. Lalu Elisa memberitahukan kepada dia, coba pinjam tempayan kepada tetanggamu, jangan sedikit ya. Namun terjadilah sesuai dengan iman, kapasitas imannya hanya segitu ya segitu saja yang akhirnya terjadi ya. Dan kita melihat mujizat Tuhan terjadi, tapi yang pasti ya dia jual minyak itu dia untuk bayar utang.
Ayat yang berikutnya sekarang kita lanjut masih di 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Sekarang kita lanjut pada ayatnya yang ke-8 saudara. Judul perikopnya perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu seorang abdi Allah yang kudus. Jadi ceritanya Elisa ini sering pergi pelayanan dan lihat dia lewat di Sunem. Di sana ada perempuan kaya yang sering mengundang dia makan. Ya, memang saudara, ya sering hamba Tuhan itu diundang makan. Ya, diundang makan oleh semua orang, mau yang kaya, ya mau yang ya biasa-biasa saja, ya, tapi ya kalau ada waktu makan. Lalu ketika dia mengundang Elisa itu makan, dikatakan di sana, lalu Elisa ya beberapa kali sering dia ketika dalam perjalanan dia mampir di rumah ya perempuan kaya ini di Sunem. Dan perempuan ini tahu bahwa dia ini adalah abdi Allah, hamba Tuhan yang kudus. Ayat 10 dia bilang, baiklah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di atas sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara, perempuan ini luar biasa. Dia bukan hanya ya menjamu nabi atau hamba Tuhan Elisa ini makan, tapi dia terbeban ya karena rumahnya besar. Dia bilang kita buatin dia kamar. Jadi kalau dia pas pelayanan lewat di sini, dia bisa beristirahat. Di situ ada kamar, ya kita kasih meja, kasih bangku supaya itu boleh menjadi tempat daripada dia boleh beristirahat di sana. Jadi perempuan dari Sunem ini mengetahui bahwa Elisa ini adalah abdi Allah. Karena itu dia menyiapkan sebuah kamar saudara ya untuk ditempati Elisa kapanpun Elisa lewat di kota itu ketika dia pelayanan. Dan perempuan ini melakukan hal itu karena memang dia baik hati dan karena dia merasa perlu untuk berbuat demikian. Bukan karena ada motif-motif ingin mementingkan diri. Akan tetapi ya segera kebaikan hatinya itu dibalas. Jauh melampaui impian-impiannya yang hebat sekalipun. Ya saudara, seringkali memang orang itu berbuat baik kepada hamba Tuhan. Kalau engkau berbuat baik kepada hamba Tuhan, lakukan itu karena memang engkau punya hati yang baik, niat yang baik, bukan karena punya motivasi yang lain. Karena banyak orang mendekati hamba Tuhan tuh dengan motivasi-motivasi yang lain. Ya kepengen apa ya, hari-hari ini tuh banyak juga orang itu yang aneh saudara ya. Pengen ya ada motif-motif tertentu mendekati pendeta. Ada yang mendekati pendeta ya juga ingin ya nggak tahu apalah. Tapi yang pasti kalau kita punya niat yang tulus maka Tuhan juga akan membalaskan ketulusan hati kita tuh. Karena itu jangan punya motivasi apa-apa ya mendekati siapapun. Ya mendekati orang, mau berbuat baik kepada orang karena ada motif sesuatu, saudara pasti kecewa. Dan orang-orang yang punya motivasi yang negatif itu pasti gampang kecewa. Hubungannya itu pasti nggak lama. Kalau dia punya motivasi yang lain, dia mendekati siapapun, dekati orang, dekati kita, dekati hamba Tuhan atau siapapun. Kalau motivasi hatinya nggak lurus, pasti tidak akan lama. Ya orang-orang seperti itu yang hanya mementingkan diri, ya Tuhan tahu niat kita saudara ya. Tapi perempuan Sunem ini dia punya hati yang tulus. Dia ingin berbuat baik kepada seorang hamba Tuhan, menyiapkan kamar baginya, melayani dia, kasih dia makan ya. Memang ada orang-orang seperti itu yang Tuhan kirim dalam pelayanan kita. Saya juga bersyukur Tuhan kirim banyak orang-orang baik ya menopang pelayanan kami dimanapun kami berada ya. Banyak yang menyayangi hamba-hamba Tuhan seperti perempuan Sunem ini. Percayalah saudara, ketika engkau melakukan sesuatu yang tulus bagi hamba Tuhan, melayani hamba Tuhan, memberi makan ya, beri tumpangan, memberkati, engkau pasti akan mendapat berkat dari Tuhan. Perempuan Sunem ini punya hati yang luar biasa terhadap hamba Tuhan saudara ya. Dan pada akhirnya dia bilang kita buat kamar ya untuk dia supaya dia boleh beristirahat. Kalau dia pelayanan dia boleh beristirahat di rumah kita di kamar atas.
Ayat 11, pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ayat 12, kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggillah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Ayat 13, Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Ya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kubicarakan tentang engkau? Yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Jadi Elisa itu mencoba berbuat baik juga kepada perempuan ini. Dia bilang, kamu sudah berbuat baik kepada kami, apa yang bisa aku bantu? Ya, apakah engkau ingin untuk aku itu menyampaikan sesuatu kepada raja atau kepada tentara? Engkau membutuhkan bantuan apa? Perempuan ini menjawab Elisa, aku di sini tinggal di tengah-tengah kaumku. 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, ya, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, ya, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ya, ayat 17, mengandunglah perempuan itu, ya, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa. Saudara, kita melihat ya, perempuan ini ternyata memiliki sebuah pergumulan. Satu pergumulan, dia nggak punya anak. Ya, dia nggak punya anak, dan Elisa itu berkata, tahun depan di waktu yang seperti ini, ya, di tanggal yang sama, di hari yang sama, aku akan datang ke sini dan engkau itu akan menggendong. Tahun depan engkau akan menggendong seorang anak, dikatakan di sana laki-laki. Wow, saudara lihat ya, ketika kita itu melakukan dengan ketulusan, ya, berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada hamba Tuhan, ya, maka berkat Tuhan pun akan mengikuti saudara. Ya, Elisa melihat bahwa dia sudah baik kepada Elisa, dan Elisa bertanya, apa yang bisa aku bantu? Ternyata dia nggak punya anak, saudara, dan itu adalah sebuah pergumulan. Saya juga bersyukur, saudara, hari-hari ini saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian ya di mesbah doa tentang orang-orang yang dulu nggak punya anak. Ada yang sudah 10 tahun, 8 tahun, 15 tahun menikah, nggak punya anak. Tapi puji Tuhan ya, saya sempat berdoa, saudara, bagi orang-orang ini dan mereka hamil dan sekarang punya anak. Ya, dan saya melihat bagaimana itulah Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kita juga mengasihi hamba-hamba Tuhan, maka janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Seperti perempuan Sunem ini, dia mengasihi Elisa sebagai abdi Allah. Saudara, mari kita lakukan semua kebaikan hati itu dengan ketulusan di hadapan Tuhan, bukan kebulusan. Karena sekarang banyak orang mau dekat-dekat itu dengan maksud bulus. Yang bulus-bulus begini tidak akan tahan lama. Ya, cepat saja langsung menghilang. Pasti kecewa, kepahitan. Tapi kalau orang yang tulus, sebaliknya dia akan mengalami berkat Tuhan. Ya, karena kebaikan hatimu kepada orang lain, kepada hamba-hamba Tuhan, ya, maka Tuhan akan membalaskan itu. Karena itu malam ini pesannya adalah lakukan segala kebaikanmu dengan tulus, bukan dengan bulus, bukan apa adanya, bukan karena ada apanya. Jadi beda ya, apa adanya sama ada apanya. Iya, saudara, kita percaya ya apa yang kita baca malam ini sungguh-sungguh terjadi, dan perempuan Sunem itu mengandung. Pada tahun depan ya, dia katakan bahwa dia akan menggendong anak laki-laki. Apa yang firman Tuhan katakan pasti terjadi. Demikian juga dalam hidup kita. Kita akan lanjutkan besok. Sekarang kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini firman-Mu mengajarkan kepada kami, kalau kami mau berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada hamba-hamba Tuhan, maka Tuhan akan membalaskan dengan berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah berhutang, karena apapun yang kami lakukan, sekecil apapun bagi seorang hamba Tuhan, kata Tuhan Yesus, segala sesuatu yang Kau lakukan sekecil apapun bagi salah seorang dari hamba-hambaku ini, maka Engkau akan menerima upahnya dari Tuhan. Bahkan ketika Engkau memberikan air putih segelas kepada hamba Tuhan, Engkau tidak akan pernah kehilangan upah itu. Kami mau belajar melakukan kebaikan karena kami mencintai Engkau Tuhan, bukan karena ada apanya, tapi karena apa adanya kami harus mengasihi. Ajar kami untuk belajar setia dalam perkara-perkara kecil, mengasihi orang lain, mengasihi hamba-hamba Tuhan, menolong orang lain, menabur kebaikan, supaya kami juga melihat kebaikan Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang hari-hari ini dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong beri jalan keluar. Yang terbaring sakit dalam nama Yesus, perkatakan suruh ada kesembuhan, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan aku percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Engkau sanggup memberi anak keturunan ilahi. Tuhan juga Engkau memberkati untuk setiap mereka yang mencari pekerjaan hari-hari ini, Tuhan pertemukan dan beri pekerjaan yang terbaik. Yang terlilit hutang piutang, ketika kami bertobat, Tuhan sanggup pulihkan, buka jalan agar kami bebas dari masalah hutang piutang Tuhan. Kau juga memberkati setiap mereka yang rindu pemulihan terjadi dalam rumah tangga, suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat, orang tua belum bertobat, saudara yang belum bertobat. Dalam nama Yesus ada pemulihan terjadi, Tuhan sanggup memulihkan. Kami berdoa juga Bapa, berkati bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, biar hujan pertobatan tercurah. Bangsa Indonesia boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Di tahun-tahun politik ini Tuhan memberkati bangsa kami dengan keamanan, ketentraman. Kami tolak segala roh kerusuhan, pertikaian, perpecahan dalam nama Yesus. Kami adalah satu bangsa dan kami tidak mau terpecah-pecah. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati semua bangsa-bangsa ini. Seperti Engkau menyertai Bapak Presiden Jokowi, Engkau juga menyertai semua presiden yang ada di dunia untuk mengambil keputusan yang tepat. Tuhan, biarlah bangsa-bangsa tidak mengalami perang. Kami berdoa bagi Israel dan Palestina, Tuhan Engkau mengasihi setiap mereka karena semua mereka adalah anak-anak Tuhan. Ampuni dan pulihkan kembali Bapa. Kami percaya di dalam nama Yesus ada pemulihan. Mari saudara kita buka hati dan tangan kita, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.